Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Mahmud dari kelas PAI 12 akan mempresentasikan teori belajar humanistik menurut para ahli. Yang pertama menurut Carl Rogers dan yang kedua menurut Cole. Pertama, menurut Carl Rogers. Pengertian teori belajar menurut Carl Rogers. Teori belajar humanistik Rogers adalah menitik beratkan pada metode yang berpusat pada siswa dengan menggunakan komunikasi antar pribadi, yaitu berpusat pada peserta didik dengan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik untuk dapat mengatasi permasalahan yang dalam suatu kehidupan. Yang terpenting dari Rogers adalah proses suasana atau pendekatan emosional dalam pembelajaran, bukan hasil dari belajar. Seorang guru harus lebih responsif terhadap kebutuhan kasih sayang dalam proses pendidikan. Perasaan gembira, tidak tertekan, nyaman dalam hal yang diinginkan dalam proses pembelajaran. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar berhasil jika si pelajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar yang lambat ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Selanjutnya, prinsip teori belajar. Menurut Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu 1. Menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada. 2. Siswa akan belajar hal-hal yang berhenti bagi dirinya. Pengorganisasian bahan belajar berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang berada bagi siswa. 3. Belajar yang berada dalam masyarakat berarti belajar dalam proses. Selanjutnya, bentuk teori belajar. Teori humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi makan belajar dan berbagai kualitas fasilitator. Ini merupakan ikhtisar yang sangat singkat dari beberapa petunjuk. 1. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian pada suasana awal, situasi, atau pengalaman kelas. 2. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga kelompok yang bersifat umum. 3. Mempercayai adanya siswa untuk melaksanakan masing-masing tujuan yang menyatakan bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang berada di bawah. Selanjutnya, metode teori belajar. Teori humanistik lebih menunjuk pada roh selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Pesan guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa yang mana tujuannya pembelajaran lebih dari proses pembelajarannya adalah hasil belajar. Proses yang umumnya sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan belajar yang benar. 2. Mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. 3. Mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Selanjutnya, aplikasi teori belajar. Guru yang baik menurut teori ini adalah guru yang memiliki rasa humor, adil, menarik, dan lebih demokratis. Mampu berhubungan dengan siswa secara mudah dan wajar, serta ruang kelas yang lebih terbuka dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Selanjutnya, yang kedua adalah pandangan Kolb terhadap belajar. Kolb adalah seorang ahli penganut aliran humanistik membagi tahap-tahap belajar menjadi 4, yaitu Pertama adalah tahap pengalaman konkret. Pada tahap paling awal dalam peristiwa belajar adalah seseorang
mampu dapat mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya. Ia dapat melihat dan merasakannya, dapat menceritakan peristiwa tersebut sesuai dengan apa yang dialaminya. Namun, dia belum memiliki kesadaran tentang hakikat dari peristiwa tersebut. Ia hanya dapat merasakan kejadian tersebut apa adanya dan belum dapat memahami serta menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ia juga belum dapat memahami mengapa peristiwa tersebut terjadi. Kemampuan ini yang terjadi dan dimiliki seseorang pada tahap awal belajar atau proses belajar. Yang kedua, tahap pengamatan aktif dan reflektif. Tahap kedua dalam proses belajar adalah bahwa seorang semakin lama akan mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Ia mulai berupaya untuk mencari jawaban dan kejadian tersebut. Selanjutnya, tahap konseptualisasi. Tahap ketiga dalam peristiwa belajar adalah seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, suatu konsep, suatu hukum, konsep atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Berpikir induktif banyak dilakukan untuk memuaskan suatu aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh peristiwa yang dialaminya. Selanjutnya, tahap eksperimentasi aktif. Tahap terakhir dari peristiwa belajar adalah melakukan percobaan secara aktif. Pada tahap ini, seorang sudah mampu mengaplikasikan konsep-konsep teori atau aturan-aturan situasi yang nyata. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Mau kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.